Yang kalau saya bilang setelah 20 tahun kok kayaknya nggak worth it ya. Nah, grinder ini dipakai sama juara Taiwan tahun ini untuk compete di World. Ini udah lama nggak ketemu. Hari ini kita bakal nge-review namanya Hario Alpha. Jadi buat grinder ini sendiri sebenarnya dari Hario ini saya tunggu-tunggu ya. Karena setelah 20 tahun dari grinder yang Hario Skeleton yang bentuknya mungkin rada nggak jelas gitu, dia akhirnya nge-launching atau entering market grinder flagship. Kayak gimana, hari ini kita bakal unboxing dan ini kebetulan punyanya Ko Budi. Thank you Ko Budi udah minjemin Hario Alpha ini, dan sepertinya ini di developnya antara tim Jepang dan Taiwan. Jadi sementara inovasi-inovasi grinder Hario ini, atau kalau nggak dripper Hario ini asalnya dari Taiwan. Terus ini kita bakal unboxing kira-kira ada apa ya. Oke, sekarang kita unboxing ya. Di dalamnya ada, ya ini buku panduan, dan buatan dari kertas juga. Bahasanya so far kayak bahasa Jepang, Mandarin, dan Inggris. Dan ini dia grindernya. Bisa kalian lihat sendiri ya, ada dua body. Sebenarnya 3 bagian, yaitu ini grindernya. Kalau kita pegang, lumayan berat juga guys. Karena dia ternyata bahannya dari aluminium dan metal. Terus ini handle-nya dan lumayan panjang juga. Semoga nggak dituntut sama grinder dari Eropa. Dan kalau kita pasang, modelnya seperti ini. Wih, cakep banget. Nah, habis ini kita bakal bahas fiturnya satu-satu. Kurang lebih kayak gimana, jangan kemana-mana. Gitu. Oke, jadi grindernya ini kalau saya bilang nih cakep banget ya. Terus, dan fitur yang menariknya adalah di sini ada double lock. Jadi kalau di catchernya Hario ini sendiri, nah, kalau biasanya kalau grinder-grinder lain kan dia cuma pasang ini doang, nggak ada kuncian lagi. Kalau di sini dia ada kunciannya. Terus dia juga ada fitur di sini buat gripnya lebih enak, dan kalau ergonomisnya sih buat giling kayaknya enak, tapi kita belum pernah coba buat giling kopi. Terus ini handle-nya juga kombinasi antara stainless steel dan kayaknya bahannya plastik, kurang lebih gitu. Terus sistem adjustment dari grinder sendiri adalah di sini. Nah, dia masih metodenya mungkin seperti C40 atau Comandante. Yang kalau saya bilang setelah 20 tahun kok kayaknya nggak worth it ya, gitu. Terus kita setting, kalau di guidance-nya sementara di 30 klik, tapi kita bakal coba. Oke, pengaturannya lumayan smooth, tapi ada beberapa sisi tajam, nanti kita akan bahas juga. Kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari Hario ini apa. Habis ini kita bakal tes giling, kurang lebih berapa menit. Oke. Jadi kopi yang saya pakai adalah Aceh Gayo Witenang dari USDA. Baru di roasting kemarin di Nordic Founders. Dan kita bakal coba giling di klik kurang lebih kayaknya di 45. Berapa second dan gimana sensasi gilingnya. Ini kita nggak RDT karena kita pengen tahu istilah kata bakal ada statik nggak dari grinder ini. Dan habis ini kita giling ya. Untuk giling lumayan smooth juga. Kalau kalian pengen tahu kurang lebih gilingannya bakal sensasinya kayak gimana, ini lebih dekat ke Kinu sih kalau saya bilang. Dan dari suaranya sendiri lebih kayak Kinu, beda sama mungkin suaranya dengan Comandante. Hario iyalah, karena namanya sendiri Hario Alpha. Jadi kalau kalian tahu sendiri, kalau Sony atau kamera Sony seri Alpha adalah seri yang lumayan premium. Hasil gilingannya habis ini kita reveal, tapi lumayan banyak statik juga di sini ya. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri ya, dia ini kecenderungannya uniform, tapi lebih ke arah fine side dari kopi ini. Target yang saya incar, kalau dari segi aromanya sendiri, kita cium,
Dia kayak aromatic bomb banget ya, kayak super aromatik kalau saya bilang. Kayak rasanya tuh manis dan layering. Dan rumornya grinder ini dipakai sama juara Taiwan tahun ini untuk compete di World. Gitu. Saya dapat rasa yang lumayan clean di depan. Clarity-nya juga bagus, mungkin seperti buah jeruk atau orange ke kuning, terus ada manis kayak maple syrup atau kayak brown sugar. Dan kalau yang di bibir tebal ini lebih kayak buah-buahan yang matang. Sementara kalau bibir tipis dia lebih kayak acidity sama ke aftertaste-nya yang cenderung mungkin kayak sugar browning, kayak misalkan kayak maple syrup kalau saya dapatnya, dan brown sugar. Kita coba analisa lagi nanti waktu dingin gimana. Oke guys, jadi kita masuk ke sesi dimana sih kurang lebih kelebihannya apa sih dari grinder ini. Yang pasti kalau saya bilang dari Hario Skerton ya, walaupun harganya juga naiknya lumayan jauh, tapi ini salah satu Hario lumayan serius sih, makanya dinamain grindernya Hario Alpha atau Hario yang paling jedok lah istilah kata. Kelebihannya ya gilingannya smooth, terus inovatif fitur yang di catchernya ini juga saya bilang lumayan mind blowing ya. Jadi ada double secure, sepertinya diperhitungkan secara matang. Ergonomisnya juga enak banget. Giling juga bukan sesuatu yang kendala. Hasil brewingan juga saya nggak ada komplain yang berarti. Kayaknya kalau habis break-in bakal lebih enak lagi. Nah ini yang lucu, pada saat suhunya mulai dingin, tadi kan acidity-nya lumayan bright, sekarang lebih ke highlight manis banget. Kalau dari kopi ini jadi manis banget sekarang. Dan saya bakal nyobain lagi, sekarang suhunya mulai ke warm to cold. Ya, clarity-nya juga bagus banget. Jadi kalau kita dapat mungkin kayak Mandarin Orange-nya nih sangat-sangat intens. Nah, kurang lebih saya bakal bahas kira-kira kejelekannya apa sih dari grinder ini. Yang pasti ya kalau setelah 20 tahun, kenapa maksudnya settingannya masih di bawah. Atau misalkan adjustment-nya masih seperti C40. Yang dimana kalau kita lama nggak pakai, pasti akan bisa lupa. Yang kedua, yang menurut saya mungkin belum tentu semuanya akan setuju atau merasa keberatan, yaitu pada saat settingan ini juga yang akan bikin, karena kecenderungannya pada saat kita selesai giling kan kita lepas catcher. Kalau saya biasanya gitu. Nah ini pada saat kita taruh gini, nah dia ini goyang miring karena ada ini adjustmentnya di sini. Dan catchernya sendiri kalau menurut saya setelah dikunci kayak gini, pada saat kita selesai giling, tarik, ini kadang-kadang bijinya bisa bertebaran. Apalagi buat kalian yang mungkin dosnya mungkin di 12 gram atau 15 gram. Dan dari saya sendiri, ini ada sisi-sisi tajam yang mungkin nggak dihalusin, yang tidak saya temukan di Zipresso yang akhir-akhir. Kalau di produk awal mungkin ini seperti ini, dan ini tajam juga. Jadi kalau kalian para brewers pengen beli grinder ini, kalian harus ekstra hati-hati di sini, karena ini bisa melukai kalian. Harganya kurang lebih lumayan murah, jadi nggak murah-murah banget, dibanderol antara 2,8 juta sampai 3 juta. Dan kenapa saya bilang ini agak ketinggalan dengan seperti ini, karena kita di 1,8 aja sudah dapat grinder dari China, King Grinder K6 yang outer adjustment-nya di luar. Setelah kata kayak gitu, saya ambilin sebentar. Ini dia. King Grinder, sudah outer adjustment di luar dan pasti bakal jadi contender yang lumayan solid buat Hario grinder ini. Tapi kalau dari hasil brewingan saya sih tidak ada komplain, dia clarity-nya sih bagus banget ya. Dan apakah layak dikonsumsi atau dikoleksi kalau kalian mungkin sudah punya grinder mungkin seperti Kinu atau C40 atau Pietro grinder yang high-end hand grinder, mungkin ini tidak disarankan atau tidak usah karena kata. Tapi kalau kalian pengen upgrade misalkan dari grinder Hario yang kalian yang Skerton atau dari King Grinder ini kalian pengen dapat profiling flavor yang lebih optimum lagi, ini mungkin bisa dipertimbangkan dengan segala kekurangannya. Tapi secara overall grinder ini cukup memuaskan sih. Kalau saya sendiri suka banget sama modelnya yang istilah kata kayak manly banget atau futuristik dan gilingnya mantep. Dan hasil brewingnya juga oke banget. Nah kita nggak bakal sabar kalau dia setelah break-in kayak gimana. Kurang lebih gitu aja karena memang referensinya masih sedikit banget dari grinder ini.
Menurut kalian gimana? Apakah Hario ini bisa comeback untuk bersaing di flagship market atau tidak? Klik like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di fitur berikutnya.